Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Yesi Angelica dengan ujung NIM 7037. Pada video ini saya akan menjelaskan mengenai praktikum Big Data dan AI kelautan dengan materi visualisasi algoritma dan indeks kesehatan ekosistem mangrove pada GEE. Jadi pada praktikum ini itu akan memvisualisasikan atau menampilkan indeks kesehatan ekosistem mangrove menggunakan software Google Earth Engine, dimana untuk melakukan visualisasi ini itu ada beberapa metode yang bisa digunakan, seperti NDVI atau Normalized Difference Vegetation Index, kemudian juga ada Random Forest, kemudian ada K-means clustering, kemudian ada juga TRVI atau Tree Spectral Vegetation Index, kemudian ada IRECI atau Inverted Red-Edge Chlorophyll Index, dimana untuk pada praktikum ini itu ada 4 algoritma yang digunakan, yaitu ada NDVI yang memang umum digunakan untuk menilai suatu vegetasi, kemudian Random Forest, TRVI, dan IRECI. Jadi berikut ini adalah hasil pengolahan data yang dilakukan pada saat pelaksanaan praktikum. Jadi saya akan menjelaskan lagi langkahnya dari awal. Yang pertama, ini kita membuka dulu website Google Earth Engine, kemudian buka yang menu kode editor. Kemudian akan muncul seperti ini tampilannya, ada peta di bagian bawah dan untuk script di bagian atas. Jadi yang pertama kita cari dulu lokasi yang akan kita jadikan sebagai wilayah kajian. Misalnya di sini saya akan memakai wilayah Sungsang. Jadi di menu sebelah kiri ini ada beberapa menu, yaitu ini marker, kemudian ada line, shape, dan rectangle. Jadi kita akan memakai yang rectangle untuk membuat wilayah kajian kita. Kita tadi klik, kemudian kita pilih langsung wilayah yang akan kita pakai sebagai daerah kajian. Misalnya ini yang saya pakai sebagai daerah kajian. Kemudian di sini bisa kita edit, kita ubah namanya sesuai yang kita inginkan. Saya akan buat namanya Sungsang karena ini di wilayah Sungsang. Kemudian oke. Selanjutnya kita pilih yang add a marker untuk kita membuat yang mangrove dan non mangrove. Tadi untuk mengubah tampilan petanya kita pilih yang satelit ini. Ini tampilan yang map awal dan ini satelit untuk mengubah tampilannya. Nah, setelah itu kita klik yang add marker, lalu kita buat new layer. Lalu kita pilih di mana yang pertama itu kita buat untuk yang mangrove terlebih dahulu. Jadi kita buat poin atau buat titik-titik di yang merupakan daerah mangrove. Seperti ini, misalnya yang ini kita buat sebanyak 10 titik. Jika sudah, kita edit juga namanya jadi poin mangrove. Kemudian
ini yang geometri kita ubah menjadi feature collection. Di bagian propertiesnya kita tambah, untuk propertinya itu jadi LC dan value-nya itu 0. Jadi untuk yang mangrove itu value-nya 0, tapi kalau untuk yang non mangrove itu value-nya 1. Dan oke. Lalu kita buat new layer lagi untuk yang non mangrove. Ini bisa kita pilih misalnya di pemukiman, sawah, atau lainnya yang bukan termasuk mangrove. Kita buat saja. Kita buat sebanyak 10 titik. Kemudian kita ganti juga namanya jadi point non mangrove. Ini juga feature collection, propertinya LC, value-nya 1. Nah, kemudian setelah membuat poin dari mangrove dan non mangrove, kita buat juga polygon menggunakan rectangle ini. Kita klik, lalu kita buat layernya, new layer. Lalu kita pilih yang daerah yang mangrove, kita buat polygonnya di situ. Kita buat saja kecil-kecil seperti ini. Yang mangrove. Seperti ini, kita buat juga sebanyak 10. Oke, kita rubah juga namanya jadi polygon mangrove. Lalu ini feature collection, propertinya LC, value-nya 0. Oke, lalu kita buat juga satu lagi rectangle, new layer. Kita pilih 10 untuk yang non mangrove, bisa misalnya pemukiman atau sungai dan sawah lain sebagainya. Yang pertama Kita rubah juga judulnya jadi polygon feature collection, propertinya LC dan value-nya. Baik, ini merupakan yang telah dilakukan tadi. Setelah dari script itu kita menyesuaikan lagi untuk judul dari masing-masing layer yang sudah kita buat. Tadi ada yang kajian, kemudian ada yang poin dan polygon. Di sini ada beberapa algoritma yang digunakan seperti yang tadi saya bilang. Ada menggunakan NDVI, kemudian ada Irachi, TRVI, dan ada Random Forest. Nah, di sini
kita masukkan skripnya. Kemudian di sini dia ada akurasi assessment juga. Jadi untuk mengetahui seberapa besar akurasi dari yang pengolahan yang kita lakukan ini. Kemudian setelah itu di sini juga ada untuk mengekspor image-nya. Jadi kita bisa menyimpan hasil pengolahan kita tadi ke dalam Google Drive. Di sini juga bisa dilihat tampilan di peta bagian bawah ini. Ini sudah ada legendanya, ada yang berwarna hijau tua itu mangrove dan yang hijau muda itu non mangrove. Kemudian ini ada nilai karbonnya yang dilakukan pada materi berikutnya. Kemudian di sini di bagian layers bisa dilihat sendiri sudah ada hasil ataupun ya hasil dari script yang kita masukkan tadi. Jadi ada empat algoritma ini. Nah, sini bisa kita cari. Nah, ini ada untuk menampilkan judul legenda. Kemudian di sini bisa kita atur juga untuk seperti ukurannya, fontnya, margin. Ini ada juga posisinya, di mana di sini posisinya itu bottom left. Nah, di sini tadi karena sudah ada untuk menampilkan legenda dan juga sudah bisa untuk menyimpan atau mengekspor gambar. Jadi ketika kita run, dia bisa kita simpan gambarnya di bagian task ini. Jadi ketika kita buka bagian task dan semua script ini sudah berhasil kita run, dia akan muncul seperti ini, bisa kita simpan. Jadi ada 5 ditambah 1 ini penghitungan karbon. Jadi kita run, kemudian akan muncul seperti ini. Ini drive foldernya, bisa kita tentukan folder yang ingin kita masukkan hasilnya. Kemudian ini file name-nya bisa kita sesuaikan juga. Yang ini adalah random forest, jadi saya buat judulnya adalah KEE classification random forest. Untuk file formatnya itu adalah geotiff. Kemudian nanti tinggal kita run dan kita tunggu beberapa waktu hingga prosesnya itu selesai. Nah, nanti untuk hasilnya itu akan ada di Google Drive kita sesuai dengan akun email yang kita gunakan. Nah, setelah itu, setelah muncul hasilnya, bisa kita download dan kita masukkan ke dalam ArcGIS untuk kita buat layoutnya. Misalnya seperti ini, saya buka Google Drive. Jadi tinggal kita run saja sehingga nanti dia akan tersimpan ke Google Drive. Kemudian bisa kita unduh juga dari Google Drive tersebut, dan kemudian tinggal kita karena formatnya itu adalah TIFF, jadi bisa kita masukkan ke dalam ArcGIS untuk kemudian kita buat layoutnya. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Terima kasih.